Di ruang tamu, Ibu Raka duduk di sofa dengan ekspresi kecewa, memegang erat rapor Raka di tangannya. Raka berdiri di dekatnya, kepala tertunduk, saat desahan ibunya memenuhi ruangan. Raka, nilai matematikamu turun lagi, hanya 60. Mau jadi apa kamu kalau begini terus? Aku sudah belajar, Bu, tapi aku mengalami sedikit kesulitan dalam matematika. Raka duduk sendirian di bangku di halaman sekolah yang kosong. Gambaran kesedihan. Pak Dedi mendekati Raka, duduk di sampingnya, menawarkan kenyamanan. Pak Dedi menyemangati Raka. Raka, saya tahu kamu kecewa dengan nilaimu, tapi saya juga tahu kamu punya potensi. Raka menjawab dengan pasrah. Saya sudah coba, Pak, tapi rasanya tidak pernah cukup. Pak Dedi meyakinkan Raka, nilai itu penting, tapi bukan segalanya. Kamu jujur, punya etika, dan selalu membantu teman. Itu nilai yang tidak tercatat di rapor. Nina lewat, menyapa mereka dengan anggukan ramah. Dalam keheningan ruang makan, Ibu Raka duduk tak bergerak di meja. Pikirannya jauh melayang. Suara tawa adik kandungnya yang jauh memenuhi udara saat Raka membantu mereka belajar. Ibu Raka bangkit dan berjalan menuju suara tawa, ekspresinya melembut. Dia memeluk Raka, berbisik. Maafkan aku, Nak. Nilaimu mungkin tidak sempurna, tapi ibu bangga padamu. Raka tersenyum dan membalas pelukan ibunya, sebuah momen rekonsiliasi. Ruang kelas hampir kosong. Keheningan hanya dipecahkan oleh gumaman lalu lintas yang jauh. Raka duduk sendirian di dekat jendela, wajahnya terukir kesedihan saat dia menatap kejauhan. Tenggelam dalam pikiran, Raka tetap duduk, beban emosi yang tak terucapkan menggantung berat di udara. Pak Dedi memasuki ruang kelas, membawa buku-buku dengan ekspresi khawatir tergambar di wajahnya. Dia mendekati Raka. Ekspresinya menunjukkan campuran antara kekhawatiran dan perhatian. Cahaya sore mengalir melalui jendela, menciptakan bayangan panjang di lantai. Pak Dedi berdiri di samping meja Raka. Raka menoleh. Ekspresi terkejut sekilas terlihat di wajahnya. Pak Dedi bertanya, Raka, kamu belum pulang? Raka menjawab dengan lembut, suaranya sedikit bergetar. Belum, Pak. Saya hanya ingin sendirian untuk sementara waktu. Pak Dedi mengamati Raka. Ekspresinya tampak berpikir. Raka duduk sendirian di ruang kelas yang sunyi. Pandangannya menghilang di luar jendela. Pak Dedi masuk dengan tenang, senyum lembut menghiasi wajahnya saat dia meletakkan sebuah buku di meja guru. Pak Dedi memecah kesunyian dengan ramah. Kadang, diam itu memang bisa jadi teman yang baik ya. Raka mengangguk perlahan, pandangannya masih terpaku keluar, dan menjawab dengan lembut. Iya, Pak, rasanya ramai sekali di kepala, tetapi sepi di hati. Pak Dedi duduk di samping Raka di bangku. Ekspresinya lembut saat dia dengan halus menyarankan. Mau cerita sedikit? Mungkin bisa bikin kepala nggak terlalu penuh. Raka terdiam sejenak, tanpa berpikir keras. Lalu berbalik. Suaranya syarat dengan perenungan. Saya cuma lagi mikir banyak hal, Pak. Tentang rumah, sekolah, dan diri saya sendiri. Pak Dedi mendengarkan dengan saksama. Kepalanya sedikit tertunduk karena empati, meyakinkan Raka dengan hangat. Itu wajar, Raka. Kadang kita butuh waktu untuk mengerti perasaan sendiri. Tapi kamu tidak harus menjalani semua ini sendirian, tahu? Senyum tipis, Raka nyaris tidak bisa menyembunyikan air mata yang menggenang di matanya. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana, kata Raka. Pak Dedi menjawab, yang penting kamu mau mencoba. Terkadang langkah pertama adalah duduk dan berani berkata. Aku tidak baik-baik saja, Raka mengulang pelan dengan lembut. Saya tidak baik-baik saja, Pak. Itu langkah yang berani, Raka. Mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama, Pak Dedi meyakinkannya. Di taman sekolah, Raka duduk sendirian, menyeka air mata, diliputi kesedihan dan stres. Pak Dedi duduk terdiam di samping Raka, menawarkan kenyamanan dan kehadirannya di taman yang sunyi. Diterangi cahaya lembut matahari sore, Raka mengakui perasaan terasingnya. Kadang aku merasa semua orang terus bergerak, sementara aku diam di tempat. Seperti tidak ada yang benar-benar melihatku. Pak Dedi mendengarkan dengan empati yang mendalam. Anggukan lembutnya adalah janji diam-diam tentang pengertian dan dukungan. Raka membayangkan memasuki ruang konseling yang tenang, sebuah tempat perlindungan yang damai. Pak Dedi menyambutnya dengan senyum hangat, sebuah harapan dalam pandangan Raka. Bagaimana kalau lain waktu kamu mampir ke ruang BK? Bukan untuk diadili, tapi untuk mengobrol. Kadang-kadang, kita hanya butuh tempat yang tenang untuk menata diri kembali, kata Pak Dedi. Raka berjalan pulang dari sekolah, langkahnya lebih ringan, namun bayangan kesedihan masih membekas di wajahnya. Pak Dedi memperhatikan Raka pergi,
Tatapannya dipenuhi kekhawatiran dan dorongan semangat yang tak terucap. Pak Dedi berteriak, "Hati-hati di jalan pulang ya. Dan ingat, kamu tidak sendirian." Meja kosong itu terdiam, sunyi, dalam remangnya cahaya kelas, pengingat pedih akan ketidakhadiran Raka. Adegan itu berlarut-larut, campuran antara melankolis dan harapan, menunjukkan perjalanan Raka berlanjut. Sekarang dengan persahabatan.